tahap awal, konselor bersama konseli melakukan chatting melalui WhatsApp. Kemudian, konselor mengajak konseli untuk melakukan konseling melalui aplikasi Zoom. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Nak. Saya mau konseling, Bu. Apakah Ibu ada waktu? Baiklah, sebelumnya, apakah Putri sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah, Bu. Ini pertama kalinya. Nah, proses konseling ini adalah bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli atau siswa dalam rangka membantu mengentaskan masalahnya. Tetapi saya tidak mau teman saya tahu, Bu. Saya tidak mau rahasia ini akan terbongkar. Semua konselor bekerja dengan kode etik konseling. Salah satu asas dalam konseling adalah asas kerahasiaan. Sehingga rahasia dan masalah Putri ya hanya Putri, Ibu, dan Allah yang tahu ya. Oh, oke, Bu. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya jika kita membuat kesepakatan waktu yang diperlukan untuk konseling ini adalah 30 menit. Apakah cukup? Sepertinya cukup, Bu. Oke, baiklah. Sekarang coba ceritakan apa masalah yang sedang Putri alami. Saya sedih, Bu. Belakangan ini nilai saya hancur. Coba ceritakan hal-hal yang membuat Putri tidak mengerjakan tugas. Saya merasa bosan, Bu, mengerjakan tugas secara daring. Apalagi tugas yang diberikan sangat banyak. Deadline-nya tetap hari itu juga. Jadi Putri merasa bosan dengan aktivitas yang itu-itu saja, apalagi sekarang di masa pandemi ya. Tentu kita sangat bosan. Dan saya lebih memilih tidur, Bu, daripada mengerjakan tugas. Nah, saat Putri tidur lebih awal, apakah Putri menggantinya dengan bangun tengah malam? Atau bangun subuh untuk mengerjakan tugas dan PR yang belum selesai? Tidak, Bu, saya bangun seperti biasa. Jadi, meskipun Putri tidur lebih awal, Putri tetap tidak bangun lebih pagi dan tetap tidak mengerjakan tugas? Iya, Bu, saya tahu apa yang saya lakukan itu tidak tepat. Tetapi itu membuat saya nyaman, Bu. Saya sadar seharusnya saya belajar lebih giat. Jadi, meskipun Putri tidur lebih awal, Putri tetap tidak bangun lebih pagi dan tetap tidak mengerjakan tugas? Iya, Bu. Saya tahu apa yang saya lakukan itu tidak tepat. Tapi itu yang membuat saya nyaman, Bu. Saya sadar seharusnya saya lebih giat karena saya sudah kelas 12 yang sebentar lagi akan ujian nasional. Putri mengatakan bahwa Putri harus giat belajar karena sudah kelas 12 dan akan UN. Tetapi Putri lebih merasa nyaman tidur lebih awal dan tidak mengerjakan tugas. Bagaimana? Gagal UN. Terus, Saya butuh motivasi yang bisa membuat saya rajin belajar, Bu. Putri butuh motivasi untuk belajar karena takut akan gagal dalam UN. Sebenarnya iya, Bu. Karena jika terus begini, saya pasti akan gagal dalam UN. Nah, jadi Putri merasa tertekan untuk menghadapi ujian nasional. Iya, Bu. Saya takut gagal dan saya takut mengecewakan orang tua saya. Iya, Ibu mengerti apa yang Putri rasakan. Nah, berdasarkan cerita Putri tadi, Putri mulai merasa bosan dalam belajar karena jadwal mengerjakan tugas daring yang begitu padat. Namun Putri merasa takut jika gagal UN nanti dan takut mengecewakan orang tua Putri. Dan Putri tidak tahu bagaimana cara agar bisa semangat lagi dalam belajar. Betulkah begitu, Put? Nah, sekarang coba Putri pikirkan apa sih yang bisa membuat Putri semangat kira-kira? Biasanya saya mendengarkan musik atau enggak jalan-jalan sama teman-teman saya atau pergi ke Pekanbaru nonton bioskop. Nah, kalau di zaman COVID seperti ini, biasanya gimana? Enggak sih, Bu. Paling saya cuma nonton TV, nonton YouTube, dan juga paling dengerin musik di dalam kamar. Nah, itu Putri tahu apa yang bisa membuat Putri semangat untuk mengembalikan mood Putri yang jelek. Sekarang, apa rencana Putri untuk menghilangkan kebosanan dalam belajar? Sepertinya saya akan mengatur ulang jadwal belajar saya, Bu, supaya lebih baik lagi. Bagus. Sekarang Putri udah menemukan nih solusi dari permasalahan Putri sendiri yang Ibu pikir sudah sangat tepat ya. Iya, Bu, tapi ada lagi yang sangat mengganggu pikiran saya, Bu. Apa itu, Put? Boleh diceritakan lagi kepada Ibu? Jadi gini, Bu. Saya kan sudah kelas 12. Ya. Setelah UN, saya akan tamat dari SMK ini. Saya sebenarnya ingin sekali melanjutkan kuliah.
agar ilmu saya semakin mantap dan saya ingin sekali menjadi sarjana. Wah, bagus itu, Nak. Sekarang apa sih masalahnya? Masalahnya tuh beberapa hari yang lalu saya mau meminta izin kepada orang tua saya bahwa setelah lulus SMK, saya berbicara, ibu saya sudah langsung memotong pembicaraan saya dan mengatakan bahwa tidak mengizinkan saya untuk kuliah. Saya sedih, Bu. Saya sangat sedih. Ibu mengerti apa yang Putri rasakan. Nah, apakah Putri sudah menanyakan kepada Ibu Putri alasan Ibu Putri tidak mengizinkan Putri untuk kuliah? Sudah saya tanyakan, Bu. Kata ibu saya lebih baik membantu ibu berjualan di pasar ketimbang kuliah. Kan saya anak perempuan, jadi tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Makanya lebih baik membantu ibu saja. Terus? Kemudian, ibu bilang keluarga kami adalah mampu. Tidak akan ada biaya untuk kuliah. Kuliah itu mahal, kata ibu saya, Bu. Bu, apakah ketidakmampuan ekonomi keluarga kami menjadi penghambat untuk saya menjadi sarjana dan melanjutkan pendidikan dan cita-cita saya, Bu? Tentu tidak sih, Nak. Memang apa sih cita-cita Putri? Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru, Bu. Karena saya sangat suka melihat guru-guru. Dan menurut saya menjadi guru adalah pekerjaan yang paling mulia. Wah, mantap untuk Putri. Nah, tentunya ketidakmampuan ekonomi tidak akan menghambat cita-cita kita. Kan ada pepatah yang mengatakan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi, kita harus bisa menuntut ilmu setinggi-tingginya. Nah, itu dia masalahnya, Bu. Untuk ke Cina, saya nggak ada ongkosnya, Bu. Mahal. Bukan begitu, Putri. Zaman sekarang, kuliah sudah mendapat kemudahan dalam ekonomi. Karena semua universitas sekarang banyak sekali memberikan dana-dana beasiswa yang dikeluarkan oleh kampus tersebut. Apakah Putri tahu? Enggak, Bu. Bagaimana cara agar saya bisa mendapatkan beasiswa tersebut, Bu? Jadi begini, saat Putri ingin mendaftar ke universitas nanti, Putri bisa mengikutinya lewat jalur bidik misi, di mana jalur ini bisa meringankan beban kuliah yang seharusnya mahal menjadi tidak mahal. Dan syaratnya adalah harus berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. Nah, menurut pemantauan Ibu, sejak Putri kelas 1, kelas 10, kelas 11, kelas 12, Putri adalah anak yang berprestasi di sekolah ini. Oh, begitu ya, Bu. Saya sangat senang jika seperti itu, Bu. Saya ingin segera menyampaikan kepada ibu saya tentang hal ini. Supaya setelah saya mengatakan tentang ini, ibu saya bisa melepaskan saya untuk kuliah. Oke, sekarang kita sudah menemukan ya inti dari permasalahan Putri. Nah, kalau begitu sekarang Ibu beri Putri tugas untuk menyampaikannya secara langsung kepada Ibu Putri ya. Kemudian untuk permasalahan Putri yang satunya lagi tadi, yaitu untuk mengatur ulang jadwal belajar yang baik, Ibu akan nanti mengirimkan link video lewat WA, tonton videonya ya. Oke, Bu. Nah, apakah Putri akan menyelesaikan tugas yang Ibu berikan ini dengan sungguh-sungguh? Tentu saja, Bu. Saya ingin meraih prestasi lagi agar saya bisa kuliah, mendapatkan beasiswa bidik misi, dan meraih cita-cita saya untuk menjadi seorang guru. Bagus. Ibu yakin sekali Putri bisa melakukannya. Nah, saat ingin menyampaikan apa yang ingin Putri sampaikan tadi kepada Ibu Putri, tunggulah ya dan carilah suasana yang baik agar pikiran dan hati Ibu Putri bisa jernih dan terbuka untuk bercerita. Oh, baiklah, Bu. Dan Ibu sangat senang sekali melihat antusias Putri untuk melakukan itu. Nah, sekarang apakah masih ada hal lain yang ingin Putri sampaikan? Saya rasa sudah cukup, Bu. Nah, kapan Putri akan melaporkan hasilnya kembali kepada Ibu? Insya Allah 3 hari lagi, Bu. Oke, Ibu tunggu 3 hari lagi ya. Baik, Bu. Nah, sekarang gimana nih perasaan Putri setelah proses konseling ini? Rasanya saya sudah lega, Bu. Saya sudah mendapatkan solusi dari masalah saya. Nah, bagus. Kalau begitu, kita akhiri dulu ya proses konseling kita sampai di sini. Baik, Bu. Oke, Putri, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.